but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled. Selamat siang Bu. Siang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan, kami adalah siswa dan siswi SMA Negeri 1 Surabaya, tepatnya kelas 11 IPA 1. Saya sendiri sebagai ketua kelompok bernama Daniel Tariksi dan teman anggota saya yaitu Saya Devi Edwi Fitriani. Jadi Bu, motif tujuan kedatangan kami yaitu ingin mewawancarai Ibu. Sebagaimana video wawancara ini merupakan salah satu tugas penentu nilai keterampilan di pelajaran fisika dengan guru pembimbing Bapak Edi Arya Sumbangan SD. Jadi pesan harapan kami, Ibu siap untuk diwawancarai. Sebagaimana Ibu juga merupakan salah seorang yang berkompeten di dalam bidang mengenai pemanasan global. Oke Bu, sebelumnya alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, seperti profesi Ibu saat ini dan juga prodi apa yang Ibu ambil waktu kuliah dahulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu ya. Nama saya Marniot Hasil Aladi. Saya mengajar di OPTD SMP Negeri 3 Pulau Rakyat, mata pelajaran IPA. Latar belakang pendidikan S1 Ibu di Momensen program studi fisika ya. Kemudian yang S2-nya pendidikan dasar di NIMET. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, sudah berapa lama Ibu berprofesi sebagai guru di SMP Negeri 3 Pulau Rakyat? Iya, mulai 2009, berarti kurang lebih 15 tahun ya. Nah, Oke Bu, terima kasih atas penjelasan geografi singkatnya. Kita mulai ya Bu wawancaranya dengan topik global warming ataupun pemanasan global. Menurut pendapat Ibu, apa definisi dari pemanasan global? iya. Pemanasan global ya atau global warming itu peningkatan suhu rata-rata di atmosfer bumi yang mana ini juga lautan dan juga daratan bumi yang secara menyeluruh seperti itu ya. Kira-kira Bu, apakah ada dampak positif dari pemanasan global? Sejauh yang kita tahu ya, sebelumnya ada dampak positif berarti kita harus tahu dampak negatifnya kan. Kira-kira dampak positif negatifnya kita tahu. Salah satunya apa coba kira-kira? Nah itulah dia ya. Jadi ada banyak nanti polusi udara, kemudian nanti apa namanya sampai ke kesehatan ya, kerugian pada misalnya lautan seperti itu. Tapi sejauh yang saya tahu kalau pemanasan global ini tidak ada dampak positifnya, malah dampak negatifnya yang banyak ya. Bagaimana proses terjadinya pemanasan global? Oke, proses pemanasan global tadi kalau dikatakan tadi peningkatan suhu atmosfer ya. Nah, berarti ini bisa jadi karena ada efek rumah kaca, kemudian suhu yang tidak stabil ya. Jadi menguaplah air dari lautan misalnya naik ke atas sehingga suhu di atmosfer tidak stabil. Itu salah satunya ya. Namun
Apa saja Bu dampak negatif dari pemanasan global? Iya, tadi sudah kita sebutkan salah satunya kan, dampak negatifnya tadi. Iya, polusi udara tentunya bisa menyebabkan penyakit, ya kan? Tentunya apalagi pokoknya kerugian lah yang kita alami, atau misalnya nanti dari efek rumah kaca seperti itu ya. Oke, apa namanya, untuk dampak sebagai kita inilah ya, masyarakat yang tinggal di tempat kita misalnya, ya ini memang polusi udara lah, polusi udara yang menyebabkan nanti bisa penyakit. Kemudian kalau bagi daerah tertentu yang mungkin kerusakan pada laut, tapi pada dasarnya ini merugikan kita semua. Oke. Gas metana memiliki efek pengaruh lebih tinggi dibandingkan dengan gas karbon dioksida. Cara apa yang dapat ditempuh agar gas metana tersebut dapat dimanfaatkan bagi kehidupan? Oke, pemanfaatan gas metana ini ya, ini sebagai gas alternatif ya. Berarti ini bisa digunakan kalau sehari-hari sebagai bahan bakar lah tentunya dia ya. Karena ini apa namanya, bisa penyerapan gas metana ini dari STH dialirkan ke rumah-rumah. Jadi penggunaannya gas itulah dia ya. Kira-kira Bu, gelombang elektromagnetik apakah yang dapat diserap oleh lapisan ozon? Iya, gelombang elektromagnetik yang dapat diserap lapisan ozon ini sinar ultraviolet ya, dari matahari. Jadi ketika misalnya siang seperti ini, makanya disarankan jangan langsung terpapar ke sinar ultraviolet karena bisa juga membahayakan kulit misalnya. Bagaimana upaya kita sebagai makhluk hidup dalam mengatasi meningkatnya pemanasan global? Iya, bagaimana upaya kita khususnya kalian di sini lah ya. Secara umum lah ya. Kalau tadi ini penyebabnya misalnya kendaraan bermotor yang lain, berarti bagaimana upayanya kita pergunakanlah kendaraan seefisien mungkin. Contohnya penggunaan knalpot yang standar lah ya. Karena kan ada anak muda sekarang knalpotnya itu yang keluar. Kemudian misalnya berikutnya pembakaran sampah, karena kalau plastik kita bakar keluarnya bisa ya, kecuali lah memang sampah organik tadi bisa ditanam, bisa didaur ulang lagi. Itu yang kedua. Kemudian kalau secara globalnya sih misalnya kebakaran hutan ya, kemudian erosi, itu sama-sama lah. Kalau kalian kaulah muda bagaimana menanggulanginya bisa untuk kedepannya dengan cara-cara apa memperbaiki dari kerusakan tersebut. Apakah pemanasan global dapat berpengaruh di ekosistem kami? Iya, itu bisa berpengaruh. Salah satunya itu terumbu karang, ya kan? Nah, jadi kalau tadi pemanasan global ya, peningkatan suhu atmosfer ya tentunya kelembapan atau suhu di air laut itu kan meningkat. Jadi bisa berpengaruh terhadap binatang-binatang yang ada di laut ya, seperti itu. Ibu, selanjutnya, apakah terdapat sumber energi alternatif yang dapat mengurangi polusi lingkungan berupa emisi karbon? Iya, ada. Salah satunya pembangkit listrik tenaga surya ya. Ini jadi berarti mengurangi lah nanti untuk emisi. Kemudian yang kedua, ini dengan energi turbin ya, apa namanya ya, tenaga alternatif lain ya, yang bisa untuk membantu itu. Oke. Kira-kira Bu, apakah dampak efek rumah kaca secara umum bagi kesehatan dan ekosistem? Iya, dampak kesehatannya ini dapat menyebabkan penyakit menular ya. Walau ya sebelumnya kan udah kita tahu bagaimana lah itu tadi terjadinya kan. Ini bisa juga misalnya malaria, penyakit seperti itu, kemudian demam berdarah ya. Dan itu untuk kesehatan. Kemudian untuk Ekosistem. untuk yang ekosistem ini secara umum lah ini ya. Ini kan ada pengaruhnya dengan suhu, kelembapan. Ya tentunya makhluk hidup atau hewan ya pasti berpengaruh dia ya. Atau misalnya tidak mampu dengan beradaptasi dia perubahan suhu, bisa mati. Nah seperti itu ya. Apa saja gas-gas pemicu terjadinya pemanasan global? Iya, yang pertama itu adalah karbon dioksida ya, N2, kemudian nitrogen dioksida atau N2O, kemudian gas metana CH4, kemudian freon, itu dia ya. Apa pengaruh efek paling lain terhadap pemanasan global?
Iya, karena salah satunya ini tadi umpan baliknya ini ada pada penguapan air ya. Jadi sebagai umpan baliknya ini hanya berdampak secara perlahan-lahan ini. Karena CO2 akan memiliki usia yang panjang ini untuk di atmosfer. Mengganti lampu neon dengan lampu pijar merupakan salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Menurut pendapat Ibu, apakah pernyataan tersebut benar atau tidak? Dan berikan juga alasannya. Iya. Kalau lampu neon ini tidak sepanas lampu pijar. Ya, jadi bisa nanti kita uji coba dulu berapa besar warnanya ya kan. Jadi tentunya ini tidak bisa menyebabkan apa namanya salah satu kalau misalnya ini panas bisa menyebabkan radiasi pada kulit, tapi kalau penggunaannya itu neon karena dia pasti yang pijar ya, nah makanya dia berpotensi tidak mengganggu kesehatan seperti itu. Kira-kira Bu, kenapa pengolahan sampah organik lebih baik menggunakan proses air? Iya, proses pengolahan sampah kan penguraiannya bahan organik ya. Ini dibantu mikroba. Jadi dalam proses pengolahannya ini mengurangi bau sampah itu, jadi tidak terganggu seperti itu ya. Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya pemanasan global yaitu dengan cara penanaman kembali pohon ataupun penghijauan. Bagaimana mekanisme tumbuhan dapat menyelamatkan bumi dari pemanasan global? Ya. Tadi di awal sudah dibicarakan salah satu penyebab pemanasan global itu tadi kan erosi ya, oke, pengikisan tanah. Terus ini yang kalian tanyakan bagaimana mekanisme tumbuhan? Ya tentunya kalau penanaman kembali tanamannya subur berarti ini kan bisa menahan ya apa namanya struktur tanah lah. Karena salah satu penyebab banjir atau tanah longsor atau misalnya erosi banjir itu karena memang tumbuhan atau tanamannya tidak ada, ya kan? Jadi kalau dengan struktur ini tumbuhannya, tanamannya kokoh tumbuh, jadi bisa menahan. Kemudian air juga nanti walaupun curah hujan tinggi dia bisa menahan melalui akar pohon tersebut. Apakah ini kira-kira untuk mengalami perubahan itu? Iya, naiknya suhu di udara dan di dalam laut akibat pemanasan global tadi, sehingga ini membuat es di kutub-kutub lebih mencair ya. Jadi memang ada perubahan dari membeku jadi mencair. Demikianlah Bu pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan terima kasih juga telah membantu kami sehingga kami sudah memahami jauh mengenai pemanasan global. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas waktu dan tempatnya yang telah Ibu berikan. Iya, sama-sama.